Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Mari kita awali perjumpaan kita kali ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang selalu kita terima setiap waktu, setiap saat, dan tidak pernah berhenti. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaat maudzubannya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku dengan harapan ilmu itu akan membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kehidupan kita. Berkah berarti bertambah kebaikan. Semoga saudara-saudaraku bertambah kebaikannya dalam hal kesehatan semakin baik, rezeki semakin lancar, ilmu semakin berkah, dan umur juga membawa keberkahan bagi kehidupan kita dengan bertambahnya iman dan takwa kita. Adapun yang ingin kami sampaikan adalah dengan judul kisah nyata berkah amalan sholawat 1000 kali bisa mendirikan pesantren dan menggratiskan semua santrinya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika kami berbincang-bincang dengan saudaraku ini, karena ia mendapatkan ijazah dari ibunya ketika ia masih kuliah di IAIN Yogyakarta saat itu. Kemudian ia hanya dibekali uang pas-pasan karena memang orang tuanya juga hanya seorang pegawai negeri golongan 3, maka ia pun sekolah dengan biaya yang sangat pas-pasan. Namun di balik itu ada kemandirian yang luar biasa. Kemudian bekal yang kedua adalah doa, yang intinya kamu hidup jangan lupa untuk bersolawat ini. Maksudnya adalah solawat Jibril yang bunyinya hanya pendek sekali, yaitu Sallallahu ala Muhammad, yang artinya solawat atau karunia dari Allah semoga kekal atas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia tidak pernah lupa mengamalkan itu ketika masih kuliah sampai dengan saat ini, dan ceritanya akan kami sampaikan. Ia sejak masih selesai kuliah, ia melamar kemana-mana, ia pun ingin jadi seorang ustadz. Namun ketika itu tidak bisa terlaksana, dan akhirnya Allah menunjukkan jalan lain yang tidak kalah mulianya. Ia mempunyai keinginan untuk membuat sebuah cita-cita yang dibangun di dalam hatinya, yaitu ingin mempunyai sebuah yayasan yatim piatu dan ingin mengajarnya. Kemudian ia menikah, kemudian setelah menikah membangun sebuah bisnis dari kecil-kecilan yang juga tidak mudah, namun dengan bekal dan keyakinan kepada Allah bahwa Allah akan selalu menolong jika hambanya meminta dan berdoa, yaitu selalu tekun mengamalkan solawat ini Jibril. Kemudian dia juga tidak pernah lupa malam untuk selalu bertahajud, istikharah kepada Allah. Kemudian ia ditetapkan keyakinannya untuk selalu menjalankan bisnisnya, dan dari itulah
ia bisa membeli tanah, membangun rumah, kemudian membangun pondok kecil-kecilan, dan sekarang santrinya sudah mendekati 30 orang dan semuanya digratiskan. Baik ketika membeli tanah, membangun pondok pesantren, mencari ustadz, semuanya itu dibiayai oleh sendiri. Dan itu ternyata datangnya rezeki sungguh tidak disangka-sangka ketika ia memang akan mendapatkannya. Ya, salah satu contoh saja, ia menjual mukena, ya, jual mukena untuk sholat itu. Orang lain menawarkan tidak laku, tetapi ternyata ketika ditawari ia laku. Apapun bisa dijual. Dan sekarang dia mempunyai kios yang cukup mapan dengan beberapa karyawan, dan itu bisa mencukupi untuk kebutuhan dirinya, anaknya, istrinya, dan juga anak-anak pondok, sampai dengan menyekolahkan, membayarnya ke sekolah anak-anak yatim itu. Ternyata itu sungguh luar biasa. Itu semuanya tidak terbayangkan kalau akan bisa dilaksanakan. Dan kami pun terlibat di sana untuk membantu semampu kami di dalam yayasan itu. Dan pendek kata, sekarang pesantren sudah berjalan dengan beberapa santriwan santriwatinya, sekitar 30 orang itu, dan berjalan dengan baik ketika memberikan makanan dan minuman serta memberikan bisaroh kepada ustadz-ustadznya. Semuanya lancar. Kemudian yang ia baca adalah sholawat Jibril 1000 kali setiap hari. Itu pokoknya. Kemudian bunyinya seperti apa? Shallallahu ala Muhammad. Kemudian setelah selesai, kemudian diakhiri dengan doa sholawat Jibril yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'tini sawaba sallallahu ala Muhammad antarzuqoni say'an asta'inu bihi alat ta'ati titik-titik, kemudian diisi di situ. Mohon kepada Allah apa yang dihajatkan. Ya. Kemudian kalau Anda ingin mengamalkan seperti itu, kemudian melanjutkan subhana rabbikal izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah doa setelah membaca sholawat Jibril. Ya, Anda bisa melaksanakan paling sedikit 1000 kali, dan itu hanya sekali, waktunya sedikit sekali. Ya, waktunya sekitar 20 menit selesai lah. Anda butuh 20 menit untuk duduk mengamalkan itu. Kalau tidak sempat sambil jalan, ya, asalkan kita tetap khusyuk, insya Allah itu bisa terlaksana dengan sangat ringan dan mudah. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi kita untuk mengikuti bersolawat kepada Allah, karena akan mendapatkan pahala di akhirat dan juga mendapatkan pahala di dunia, seperti kebaikan-kebaikan dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bersolawat kita akan dianggap sebagai orang yang mencintai Rasulullah dan akan mendapatkan syafaatnya ketika kita di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan atau kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Karena kami menyadari orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.